Malam itu langit Bekasi tampak muram, seakan ikut menanggung beban rakyat kecil yang terus ditekan oleh kekuasaan gelap bernama premanisme. Di Terminal Bekasi, seorang sopir angkot bernama Ujang dipukuli hanya karena tidak menyetor uang jago sebesar Rp20.000 kepada preman terminal. Sosok biadab di balik aksi itu adalah Maman Gundul, preman legendaris yang dikenal sadis dan tak segan membacok siapapun yang membangkang. Tak ada aparat yang berani menindak, karena Maman punya jaringan kuat, baik di dunia jalanan, maupun di balik bayang-bayang kekuasaan. Video pemukulan Ujang terekam oleh seorang pelajar SMA yang kebetulan lewat. Dalam hitungan jam, video itu viral di media sosial. Wajah berdarah Ujang, teriakan warga, dan tawa licik Maman membuat netizen bergemuruh marah. Tak butuh waktu lama, video itu sampai ke meja kerja Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Ia menatap layar tanpa bersuara, tetapi sorot matanya berubah tajam, penuh bara. Tangannya mengepal di atas meja. Ini sudah terlalu keterlaluan. Mereka menindas rakyat yang seharusnya aku lindungi, gumamnya pelan, nyaris bergetar menahan amarah. Malam itu juga, Deddy menggelar rapat darurat bersama Kapolda Jawa Barat dan beberapa petinggi keamanan daerah. Suasana ruang rapat mencekam. Deddy berbicara tanpa basa-basi, suaranya lantang dan tegas. Kita bukan hanya berhadapan dengan Maman Gundul, tapi dengan sistem yang membiarkan premanisme beranak pinak di Jawa Barat. Ini saatnya kita bersihkan semua. Para pejabat yang awalnya ragu kini menunduk dalam, menyadari bahwa sang gubernur telah murka. Di sisi lain kota, Maman Gundul tengah berpesta bersama anak buahnya. Mereka menertawakan video yang viral, merasa bangga karena makin ditakuti. Gubernur, hah, gua kagak takut, dia duduk di kantor, gua yang kuasai jalanan. Teriak Maman sambil menenggak miras. Anak-anak buahnya bersorak. Mereka tak tahu, bahwa malam itu juga, kekuasaan jalanan yang mereka banggakan mulai dihitung mundur. Keesokan harinya, Terminal Bekasi dikejutkan oleh kedatangan pasukan gabungan Satpol PP dan polisi. Mereka tidak datang dengan sopan, melainkan dengan langkah tegas dan mata menyala. Spanduk bertuliskan, "Operasi Bersih Terminal," dikibarkan. Maman yang biasanya menguasai kawasan, tiba-tiba menghilang. Warga bersorak dan bertepuk tangan saat petugas mengobrak-abrik pos preman yang selama ini jadi pusat teror. Namun Deddy Mulyadi tidak puas hanya mengirim pasukan. Ia punya rencana besar. Ia ingin datang sendiri, melihat langsung wajah rakyat yang selama ini hanya bisa mengeluh dalam diam. Ia ingin mereka tahu, bahwa negara masih ada. Bahwa masih ada pemimpin yang mau turun ke tanah, bukan sekadar menonton dari atas menara. Sore harinya, dengan penyamaran sederhana, Deddy Mulyadi datang ke terminal. Berjaket lusuh, memakai masker dan topi tua, ia menyusuri lorong-lorong terminal sambil mendengar keluhan para pedagang kecil, sopir, hingga pemulung. Banyak yang mengira ia hanya orang biasa, tapi hati Deddy teriris saat mendengar kisah seorang ibu yang anaknya trauma melihat ayahnya dipukuli preman. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Besok, semuanya akan berubah, bisiknya lirih. Di penghujung hari, Deddy kembali ke kantor gubernuran. Ia berdiri di balkon, memandangi langit Jawa Barat yang mulai menggelap. Angin berhembus kencang, membawa suara rakyat yang selama ini terbungkam. Dalam hati, ia bersumpah, "Aku akan habisi semua preman yang menginjak-injak rakyatku. Termasuk kau, Maman Gundul." Pagi itu, langit Bekasi tampak cerah, namun suasana di terminal tetap suram. Preman-preman kecil mulai bersembunyi, mendengar kabar bahwa pasukan gubernur akan datang lagi. Isu beredar bahwa Deddy Mulyadi sendiri akan muncul, namun tak ada yang percaya. Gubernur mana berani ke sarang preman? Celetuk salah satu calo tiket. Tapi mereka salah. Saat jam menunjukkan pukul 8 pagi, seorang pria berjaket abu-abu, bercelana jeans dan memakai peci hitam sederhana turun dari mobil tua, lalu menyusuri terminal seperti orang biasa. Tak ada yang tahu, itu adalah Deddy Mulyadi. Deddy berjalan pelan, memperhatikan setiap sudut terminal. Ia melihat warung kecil yang rusak, gerobak yang dicoret-coret, dan wajah-wajah lelah para pekerja. Ia menyapa beberapa orang, namun mereka hanya tersenyum kecut, takut bicara. "Preman di sini kuat, Pak," kata seorang pemuda sambil melirik sekitar. Deddy mengangguk, matanya menyorotkan kemarahan yang dalam. Ia tahu, ketakutan rakyat sudah mendarah daging. Ia tak bisa tinggal diam. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari ujung lorong terminal.
Seorang preman besar dengan kepala pelontos dan tubuh penuh tato sedang memaki seorang pedagang gorengan. "Berapa kali gua bilang, bayar, atau gua jungkirin lapak lu," teriaknya sambil menggebrak meja. Dedi mendekat, langkahnya pelan tapi mantap. Semua orang menahan napas, menyaksikan pria misterius itu berani menantang sang preman. "Jangan ganggu rakyat kecil," ucap Dedi tenang. Preman itu mendongak, menatap wajah yang mulai dikenal seluruh Jawa Barat. "Lu, Gubernur." Suasana mendadak hening. Para pedagang yang tadinya takut, perlahan berdiri di belakang Dedi. Si preman mundur beberapa langkah, raut wajahnya berubah pucat. Ia mencoba melarikan diri, tapi dalam hitungan detik, anggota kepolisian yang sudah siaga di luar langsung menyergap. Dedi membuka pecinya dan berkata lantang, "Aku tidak datang untuk basa-basi. Aku datang untuk membebaskan kalian semua." Sorak-sorai warga langsung pecah. Para pedagang menangis haru, sopir angkot saling peluk, dan beberapa anak kecil yang melihat kejadian itu bertepuk tangan. Ini bukan sekadar sidak, ini adalah simbol bahwa ketakutan bisa dikalahkan. Bahwa negara akhirnya hadir dalam bentuk nyata, bukan hanya janji-janji di spanduk kampanye. Kamera media lokal mulai berdatangan. Wajah Dedi Mulyadi terpampang di mana-mana, berdiri gagah di tengah kerumunan rakyat. Dalam konferensi persingkat di lokasi, Dedi menyampaikan dengan lantang, "Terminal ini milik rakyat, bukan milik preman. Dan saya pastikan, ini baru permulaan." Wartawan sibuk mencatat, sementara pihak kepolisian terus bergerak merazia titik-titik rawan preman di sekitar terminal. Sementara itu, di sebuah tempat tersembunyi di Bekasi Utara, Maman Gundul menonton siaran langsung dari layar TV kecil. Matanya menyala marah, bibirnya bergetar. "Berani banget dia nyamperin sarang gua," teriaknya sambil membanting gelas. Ia langsung memanggil anak buahnya. "Kumpulkan semua, kita gak bisa diam, ini sudah perang." Suasana markas preman pun berubah jadi medan rencana balas dendam. Namun Dedi Mulyadi tak gentar. Dalam perjalanan pulang ke Bandung, ia hanya berkata pada ajudannya, "Kalau Maman pikir ini akan berhenti di Bekasi, dia salah besar. Aku akan datang ke kota-kota lain. Jawa Barat ini rumah rakyat, dan aku tidak akan biarkan maling merajainya." Mobil dinas melaju meninggalkan terminal yang kini mulai merasakan kembali arti dari rasa aman. Malam turun cepat di Bekasi, dan langit terlihat mendung, seolah menandakan badai besar yang akan datang. Di sebuah gudang tua dekat rel kereta api, Maman Gundul berdiri dikelilingi puluhan anak buahnya. Wajahnya merah padam, urat lehernya menegang, dan suara raungannya menggema keras. "Dia kira kita main-main, gubernur atau bukan, gua akan bikin dia nyesel pernah injak kaki di terminal gua." Tangan kirinya memegang sebilah golok panjang yang sudah menelan banyak korban. Malam itu, dendam Maman menyala. Maman tahu ia tidak bisa melawan Dedi Mulyadi secara terang-terangan. Maka ia menyusun rencana gelap. Targetkan pengikutnya, ganggu orang-orang yang kerja di bawahnya. Biar dia ngerasain rasa takut, ujar Maman dengan suara dingin. Beberapa anak buahnya ditugaskan untuk menyebar ke kota-kota lain di Jawa Barat, menciptakan kerusuhan kecil dan membuat keonaran agar nama baik sang gubernur tercoreng. Mereka ingin rakyat kembali takut, bukan pada hukum, tapi pada kekuatan jalanan. Sementara itu, di Gedung Sate, Dedi Mulyadi menerima laporan kerusuhan kecil di beberapa terminal di Cirebon, Subang, dan Garut. Ia tahu ini bukan kejadian biasa. Maman mulai menyerang balik, gumamnya. Tapi alih-alih mundur, semangatnya justru makin membara. Kalau dia pikir saya akan berhenti karena gertakan, dia belum tahu siapa yang dia hadapi. Dedi memanggil Kepala Dinas Perhubungan dan Kapolda. "Kita perlu operasi serentak di semua titik. Dan aku akan turun langsung." Di sisi lain, masyarakat mulai cemas. Setelah insiden heroik di Bekasi, mereka berharap keamanan kembali pulih. Tapi saat preman-preman bayaran mulai muncul di terminal lain, rasa takut kembali menjalar. Seorang pedagang di Subang bahkan disiram air keras oleh orang tak dikenal karena menolak membayar pungli. Video itu beredar cepat, dan masyarakat mulai bertanya, apa Dedi Mulyadi benar-benar bisa bersihkan Jawa Barat? Dedi tahu, ia sedang di ujung tanduk. Ini bukan sekadar operasi bersih-bersih, ini perang psikologis. Namun rakyat belum tahu bahwa Dedi punya kartu rahasia. Ia memanggil sejumlah tokoh masyarakat, para pendekar tua, dan pensiunan tentara yang punya pengaruh di daerah masing-masing. Ia ingin membangun kekuatan sipil yang bisa berdiri melawan premanisme.
Kalau preman menyebar dengan kekerasan, kita harus hadapi dengan keberanian rakyat. Ini bukan hanya tugas polisi, ini tugas kita semua sebagai orang Jawa Barat, tegas Dedi dalam pertemuan tertutup. Di tengah kegelapan malam, saat operasi mulai dijalankan, satu persatu markas preman kecil digerebek. Beberapa ditangkap, sebagian melarikan diri. Rakyat mulai melihat secercah harapan, bahwa kekuasaan gelap itu perlahan bisa dilumpuhkan. Tapi Maman tidak tinggal diam. Ia justru makin brutal. Ia mengirim pesan langsung lewat video kepada Dedi. Dalam video itu, ia berdiri di depan pos polisi yang dibakar, lalu berkata, "Gua tunggu lu di Bekasi lagi." Tapi kali ini, bukan sambutan rakyat yang lu terima, tapi darah. Video itu membuat geger media. Semua televisi nasional menayangkan ancaman Maman. Para pengamat politik mulai memperingatkan Dedi agar berhati-hati. Tapi gubernur itu hanya tersenyum dingin. "Kalau dia tunggu aku di Bekasi, maka aku akan datang. Tapi bukan sendiri. Aku akan datang bersama seluruh kekuatan rakyat Jawa Barat." Kata-kata itu kemudian menjadi tajuk utama keesokan harinya. Dedi siap perang lawan premanisme, dimulai dari Bekasi. Saat fajar menyingsing, Dedi berdiri di beranda rumah dinasnya, memandang cakrawala. Ia tahu, pertarungan sebenarnya belum dimulai. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan mundur. Bukan untuk dirinya, tapi untuk rakyat yang selama ini memilih diam karena takut. Sekarang, sudah saatnya ketakutan itu digantikan oleh keberanian. Pagi itu, langit Bekasi mendung kelabu. Suasana kota terasa lebih tegang dari biasanya. Sejak video ancaman Maman Gundul viral, warga hidup dalam ketakutan. Terminal kembali mencekam. Para pedagang enggan buka lapak, sopir angkot tak berani menaikkan penumpang di tempat biasa. Semua mata tertuju pada satu pertanyaan, beranikah Dedi Mulyadi datang lagi ke Bekasi? Jawabannya hadir saat iring-iringan kendaraan masuk ke terminal, dipimpin oleh mobil dinas tua berpelat Dinas Jawa Barat. Gubernur itu benar-benar kembali, namun kali ini, Dedi tidak datang sendiri. Ia membawa ratusan personel gabungan TNI, polisi, dan anggota Satpol PP. Lebih dari itu, di belakangnya berdiri tokoh-tokoh masyarakat Bekasi, ormas resmi, hingga pendekar-pendekar lokal yang siap melawan premanisme. "Hari ini, kita rebut kembali Bekasi dari tangan para pengecut yang merampok rakyat," teriak Dedi lantang di depan ribuan warga yang perlahan mulai berani keluar dari persembunyian mereka. Sorak-sorai menggelegar, menggema seperti genderang perang. Di sudut lain terminal, Maman Gundul mengamati dari kejauhan. Ia tak menyangka gubernur benar-benar datang, bahkan membawa pasukan rakyat. Wajahnya tegang, matanya merah, namun ia tetap nekat. "Kalau hari ini perang, ya gua siap," katanya sambil menyerahkan beberapa senjata tajam ke anak buahnya. Ia sadar ini bukan lagi soal uang atau wilayah, ini soal gengsi, soal siapa yang menguasai urat nadi Bekasi. Dan dia tidak mau kalah. Ketika aparat mulai menyisir area terminal, bentrokan tak terhindarkan. Beberapa anak buah Maman yang bertahan melawan dengan batu, senjata tajam, bahkan bom molotov rakitan. Namun pasukan gabungan lebih terlatih. Suara tembakan peringatan memecah udara. Gas air mata dilepaskan. Satu persatu preman tumbang, ditangkap, atau kabur. Warga menyaksikan dari kejauhan, sebagian menangis haru. Baru kali ini mereka melihat keadilan turun langsung ke tanah mereka. Maman Gundul berusaha kabur melalui gang sempit belakang terminal, tapi langkahnya dihentikan oleh seorang pendekar tua yang mengenakan sabuk hitam dan membawa tongkat kayu. "Cukup, Maman, udah terlalu banyak darah di tanganmu," kata si pendekar dengan suara dalam. Maman menyerang, tapi pendekar itu menangkis dan melumpuhkannya dalam 3 gerakan cepat. Maman tersungkur, tangannya patah, dan wajahnya penuh debu. Tak lama, polisi datang dan memborgolnya di tengah sorakan warga. Saat Maman diangkut ke mobil tahanan, Dedi Mulyadi berjalan menghampiri warga terminal yang berkerumun. "Ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan kalian semua, karena kalian hari ini memilih untuk berdiri, bukan tunduk," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Seorang ibu memeluk Dedi sambil menangis. "Terima kasih, Pak Gubernur. Hari ini, kami benar-benar merasa dilindungi." Media kembali geger. Siaran langsung dari terminal Bekasi disaksikan jutaan orang. Di media sosial, tagar-tagar Bekasi bebas preman menduduki peringkat teratas. Dukungan mengalir dari berbagai penjuru Jawa Barat. Rakyat mulai sadar, jika satu daerah bisa bebas dari preman,
maka daerah lain juga bisa. Api semangat rakyat pun menyala. Mereka tak lagi takut, mereka mulai percaya, perubahan bisa benar-benar terjadi. Dedi Mulyadi berdiri di atas podium darurat, memegang mikrofon, lalu berkata lantang, "Bekasi baru awal. Aku akan bersihkan preman-preman dari ujung barat Banten sampai pelosok Garut. Karena Jawa Barat bukan milik preman. Jawa Barat milik rakyat." Teriakan massa membahana, menandai babak baru perlawanan besar terhadap premanisme. Berita penangkapan Maman Gundul menyebar secepat kilat ke seluruh penjuru Jawa Barat. Terminal Bekasi yang dulu dianggap sebagai sarang preman paling berbahaya kini jadi simbol perubahan. Video ketika Maman digiring ke mobil tahanan dengan tangan terborgol dan wajah penuh luka diputar berulang-ulang di televisi dan media sosial. Para preman di kota-kota lain mulai panik. Mereka menyadari, jika tokoh sekuat Maman saja bisa dilumpuhkan, maka tak ada tempat yang benar-benar aman bagi mereka lagi. Di terminal-terminal lain seperti Lewi Panjang, Cicahem, hingga Cibinong, para ketua kelompok preman mulai mengadakan pertemuan darurat. "Kita harus bertindak sebelum dia datang ke sini," ujar Dharma Cekot, preman besar dari Bandung. Sementara itu, Ucok Tembom dari Cirebon memerintahkan anak buahnya untuk membakar semua catatan pungli dan menghilangkan jejak. Ketakutan melanda, beberapa bahkan mulai kabur keluar provinsi. Tapi Dedi Mulyadi sudah memperkirakan hal itu. Dedi membentuk satuan tugas khusus bernama Tim Jabar Bersih, yang terdiri dari pasukan elit kepolisian, tentara, dan relawan masyarakat sipil. Setiap anggota tim itu disebar ke daerah-daerah rawan, menyamar dan mengumpulkan data. Mereka tidak hanya ingin menangkap preman, tetapi juga memutus rantai kekuasaan mereka. "Kita tak hanya ingin membersihkan permukaannya, kita harus cabut sampai ke akarnya," ujar Dedi dalam rapat rahasia. Namun, perjuangan itu tidak mudah. Di Tasikmalaya, seorang anggota tim Jabar Bersih diserang hingga koma oleh gerombolan yang diketahui dikendalikan oleh preman lokal bernama Gaton Bule. Di Karawang, rumah seorang aktivis yang bekerja sama dengan Dedi dibakar oleh orang tak dikenal. Teror mulai bermunculan sebagai bentuk perlawanan dari sisa-sisa kekuasaan premanisme yang mulai terpojok. Tapi justru dari ancaman itulah, tekad Dedi semakin mengeras. Dedi pun memutuskan untuk melibatkan media secara lebih agresif. Ia bekerja sama dengan jurnalis investigasi untuk membongkar praktik-praktik jahat para preman yang selama ini bersembunyi di balik dalih organisasi, parkir liar, atau jasa keamanan fiktif. "Rakyat harus tahu siapa yang selama ini merampas ketenangan mereka," katanya dalam sebuah wawancara televisi. Perlahan, wajah-wajah preman pun mulai muncul di layar kaca, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai musuh rakyat. Di tengah upaya itu, muncul kabar bahwa para preman yang tersisa mulai bersatu dan berencana membalas dengan cara yang lebih kejam. Mereka menamakan diri Aliansi Hitam Jawa Barat, gabungan dari sisa anak buah Maman, kelompok Gaton Bule, dan orang-orang kepercayaan Dharma Cekot. Tujuannya hanya satu, menghentikan langkah Dedi Mulyadi, dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti nyawa harus melayang. Suasana Jawa Barat pun berubah. Di satu sisi ada semangat rakyat yang mulai bangkit. Di sisi lain, ada gelombang balas dendam yang mengintai di balik bayangan. Dedi tahu, ia sedang bermain di antara dua api. Namun ia tetap melangkah. Ia tak pernah goyah. "Kalau mereka pikir bisa menakutiku, mereka belum tahu rasanya melihat ibu-ibu kecil dipalak setiap hari," ucapnya dengan suara bergetar saat berbicara di depan warga Garut. Hari itu, Dedi berdiri di alun-alun Garut, mengenakan batik hitam dan peci kebanggaannya. Ribuan warga berkumpul, berteriak dalam satu suara, "Hidup rakyat! Hancurkan premanisme!" Mata Dedi menatap tajam ke arah kamera televisi yang menyiarkan langsung. "Saya tidak akan berhenti sampai Jawa Barat benar-benar bebas dari genggaman para preman," katanya. Sorakan pun membahana, menandai bahwa perang ini belum usai, dan babak paling berdarah mungkin akan segera dimulai. Malam itu di Cianjur, suasana mendadak mencekam. Kantor sementara tim Jabar Bersih yang baru dibentuk diserang sekelompok orang tak dikenal. Mereka mengenakan jaket hitam, membawa senjata tajam, dan bertindak brutal. Satu anggota tim terluka parah, dua lainnya diculik. Di dinding kantor yang sudah hangus terbakar, tersisa satu pesan besar yang ditulis dengan darah, "Kami Aliansi Hitam." Ini baru awal. Serangan ini menyebar seperti api di musim kemarau, mengguncang semangat rakyat yang baru saja mulai berani bersuara.
Dedi Mulyadi yang saat itu sedang berada di Garut langsung menghentikan semua agenda. Ia menggelar rapat darurat dengan Kapolda dan Pangdam. Ini bukan lagi sekadar penertiban preman. Ini sudah menjadi perang terbuka, katanya dengan rahang mengeras. Para pejabat tinggi dibuat terkejut. Belum pernah mereka melihat preman bersatu dalam skala sebesar ini. Aliansi Hitam tampaknya punya sumber daya, jaringan, bahkan informasi intelijen. Mereka bukan preman sembarangan. Di tempat lain, Dharma Cekot, otak utama Aliansi Hitam, tertawa puas melihat kekacauan yang berhasil ia ciptakan. Kita buat dia ketakutan. Gubernur sok jagoan itu akan tahu siapa sebenarnya penguasa jalanan, katanya kepada bawahannya. Ia telah menyusun strategi besar, melakukan serangan simultan di beberapa wilayah untuk memperlihatkan bahwa Aliansi Hitam tak bisa dihancurkan dengan kekuatan negara. Baginya, ini bukan soal bisnis lagi, ini soal harga diri para preman. Namun Dedi tak gentar. Ia menggelar konferensi pers yang disiarkan ke seluruh Jawa Barat. Hari ini kita berdarah, tapi besok kita bangkit. Rakyat tak akan tunduk pada bayangan kegelapan, ucapnya lantang. Ia mengumumkan pembentukan Satuan Anti Aliansi Hitam, unit elit gabungan dari pasukan khusus polisi dan TNI, yang diberi mandat penuh untuk memburu semua tokoh preman tanpa kompromi. Mereka menculik anak-anak kita, maka kita akan rebut mereka kembali. Hidup atau mati, lanjutnya dengan sorot mata tajam. Sementara itu, keluarga dari 2 anggota tim Jabar Bersih yang diculik terus menangis di depan kamera televisi. Seorang istri berkata, "Pak Gubernur, kembalikan suami saya. Saya percaya Bapak bisa." Kalimat itu membuat Dedi terdiam lama dalam ruang kerjanya. Ia menatap foto anak dan istrinya, lalu berkata dalam hati, "Ini bukan lagi tentang jabatan. Ini tentang melindungi setiap rumah dari ketakutan." Air matanya menetes, tapi bukan karena lemah, melainkan karena marah dan tekad yang makin menguat. Dalam operasi besar-besaran yang dilakukan malam harinya, belasan anggota Aliansi Hitam berhasil ditangkap di Bogor. Mereka sedang merencanakan peledakan pos polisi. Penangkapan itu jadi titik balik. Warga mulai melaporkan tempat persembunyian preman. Masyarakat yang dulu takut, kini malah membantu pasukan keamanan. Mereka menyuplai makanan, informasi, bahkan menyediakan tempat berlindung bagi anggota tim Jabar Bersih. Gerakan rakyat pun mulai menjelma menjadi kekuatan revolusi. Namun Dharma Cekot tidak tinggal diam. Ia memerintahkan pembalasan lebih besar, menculik keluarga pejabat yang mendukung Dedi. Satu keluarga kepala desa di Subang lenyap tanpa jejak. Dedi pun menyadari bahwa ini bukan lagi perang biasa. Mereka sudah menyinggung garis batas. Dan kita akan lawan mereka bukan hanya dengan senjata, tapi dengan tekad yang tak bisa dihancurkan, katanya di depan pasukannya. Di akhir malam itu, Dedi Mulyadi berdiri di tepi Sungai Cimanuk, ditemani angin dingin dan langit tanpa bintang. Ia tahu, badai belum berlalu. Tapi ia tidak akan lari. Ia akan berdiri di barisan paling depan. Karena dalam benaknya hanya satu kalimat, Jawa Barat harus bebas, atau aku mati di jalan ini. Subuh itu, Dedi Mulyadi belum sempat memejamkan mata. Laporan demi laporan terus berdatangan dari berbagai daerah. Seorang informan rahasia yang selama ini menyusup ke jaringan Aliansi Hitam akhirnya mengirim kabar mengejutkan, Dharma Cekot tak bekerja sendiri. Ada pejabat tinggi yang menjadi dalang di balik kekuatan premanisme Jawa Barat selama ini. Kami temukan aliran dana dari salah satu anggota DPRD provinsi. Uangnya mengalir ke Aliansi Hitam, ujar sang informan lirih lewat telepon terenkripsi. Dedi terpaku, matanya menatap kosong ke arah jendela. Pengkhianatan ini lebih menyakitkan daripada serangan fisik manapun. Ia selama ini percaya bahwa musuh mereka hanya preman jalanan. Tapi kenyataannya, ada tikus-tikus di dalam pemerintahan yang ikut memperkuat taring kriminalitas. Ini menjelaskan mengapa operasi tim Jabar Bersih kerap bocor. Musuh telah berada di dalam selimut. Dan yang lebih menyakitkan, nama yang disebut adalah sahabat lamanya di parlemen, seseorang yang dulu ikut berjuang bersamanya di awal karir politik. Seketika itu juga, Dedi menghubungi Kapolda dan meminta penyelidikan internal dilakukan secepat mungkin. Tapi ia tahu, ia tidak bisa hanya duduk menunggu proses hukum. Biasa, waktu terus berjalan, dan nyawa rakyat terus terancam. Ia butuh langkah cepat dan taktis. Maka ia memutuskan hal yang kontroversial, membuat tim rahasia kecil yang terdiri dari 4 orang terpercaya, termasuk mantan anggota Kopassus dan jurnalis investigasi.
Misi mereka, membongkar jaringan korupsi yang menopang premanisme hingga ke akar-akarnya. Di sisi lain, Dharma Cekot semakin ganas. Ia sadar bahwa waktunya semakin sempit. Ia mulai mengirim pesan teror langsung ke Dedi. "Berhenti atau kami akan mandikan darah di hari ulang tahun Jawa Barat," bunyi pesan yang dikirim lewat amplop hitam ke kantor gubernur. Tak hanya ancaman, anak buah Dharma membakar mobil seorang kepala dinas di Sukabumi dan menyebarkan videonya secara brutal. Tujuannya jelas, menciptakan ketakutan massal agar gerakan rakyat melemah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat marah. Di Tasikmalaya, ratusan warga turun ke jalan menolak keberadaan preman. Di Majalengka, ibu-ibu mengejar tukang pungli yang biasa memalak di pasar. Gerakan anti-premanisme telah menjadi gelombang yang tak bisa dihentikan. "Jangan takut, kita punya pemimpin yang berdiri bersama rakyat," teriak seorang pemuda di tengah aksi. Nama Dedi Mulyadi kini bukan hanya nama gubernur, tapi simbol perlawanan. Di tengah kemarahan dan semangat rakyat, tim rahasia Dedi menemukan fakta mengejutkan, ada gudang senjata milik aliansi hitam di sebuah pabrik kosong dekat perbatasan Purwakarta. Gudang itu dijaga ketat dan digunakan untuk melatih anggota baru mereka. Jika gudang itu tidak disergap secepatnya, bisa jadi Jawa Barat akan berubah menjadi zona perang. Dedi lalu mengatur serangan malam itu juga. "Tak ada negosiasi, kita hancurkan mereka," ucapnya dengan suara dingin. Malam pun turun, langit mendung menggantung di atas Purwakarta. Pasukan khusus merayap dalam gelap, menyusuri kebun singkong yang mengelilingi pabrik tua. Di dalam, suara tawa dan nyanyian preman terdengar, tak sadar bahwa ajal sudah mengintai. Ketika serangan dimulai, langit meledak dalam cahaya tembakan. Darah, peluh, dan jeritan memenuhi udara malam. Dalam waktu 2 jam, gudang itu berhasil dikuasai. Puluhan preman ditangkap hidup-hidup, sebagian tewas. Namun Dharma Cekot berhasil lolos. Ia meninggalkan pesan di dinding gudang yang terbakar, "Aku belum selesai. Dan aku akan datang sendiri untuk membunuhmu, Dedi." Pesan itu dibaca Dedi dengan rahang mengeras. Ia tahu, pertarungan belum berakhir. Tapi ia juga tahu satu hal, rakyat kini berdiri bersamanya. Dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh senjata atau teror. Mentari pagi belum sepenuhnya muncul ketika Dedi Mulyadi mengunjungi lokasi bekas penggerebekan gudang senjata milik aliansi hitam di Purwakarta. Asap masih mengepul dari bangunan hangus itu, aroma mesiu dan abu menyatu dengan udara. Di dinding yang nyaris runtuh, tulisan Dharma Cekot, "Aku belum selesai," terpatri seperti kutukan. Dedi memandanginya lama, kemudian berbisik, "Aku juga belum selesai, Dharma. Kau belum tahu siapa yang kau hadapi." Sementara itu, Dharma Cekot mengamuk. Lolosnya dia dari penggerebekan malam itu bukan karena kelemahan pasukan Dedi, tapi karena pengkhianatan dari salah satu anak buahnya sendiri yang diam-diam simpati pada perjuangan gubernur. Kini Dharma lebih berhati-hati. Ia bersembunyi di sebuah villa tersembunyi di daerah perbukitan Cibodas, menyusun rencana balas dendam besar-besaran. Ia mengumpulkan sisa kekuatannya, termasuk menyewa sekelompok preman bayaran dari luar Jawa Barat. "Kita bakar Bekasi, kita buat Dedi berlutut," serunya dengan mata merah menyala. Di sisi lain, intelijen tim rahasia berhasil mengendus rencana besar Dharma. Mereka melaporkan bahwa serangan akan diluncurkan pada malam menjelang ulang tahun Provinsi Jawa Barat, dengan target utama adalah terminal-terminal besar, kantor pemerintah daerah, dan rumah dinas pejabat. Dedi tidak tinggal diam. Ia segera mengerahkan pasukan elit gabungan dari Polda dan TNI untuk bersiaga. "Kita tidak sedang berperang melawan preman biasa. Ini sudah level pemberontakan," ujar Dedi dalam rapat darurat. Sore menjelang malam, suasana di Bekasi berubah mencekam. Terminal sepi, pasar ditutup lebih awal, dan warga memilih mengunci diri di rumah. Di langit, helikopter patroli berputar-putar, sementara di jalanan, kendaraan taktis berjaga dengan lampu rotator menyala. Dedi Mulyadi berada di tengah-tengah pasukan, mengenakan rompi anti peluru dan helm. Ia menolak bersembunyi. "Kalau rakyatku ketakutan, maka aku harus berada di barisan terdepan." Lalu, serangan itu datang. Seperti badai, sekelompok preman bersenjata api dan senjata tajam menyerbu terminal Bekasi. Mereka menembaki lampu-lampu jalan, membakar kendaraan, dan meneriakkan nama Dharma Cekot. Tapi mereka tak tahu, bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap. Pasukan gabungan sudah mengepung seluruh area. Dalam hitungan menit,
baku tembak pecah. Kilatan peluru menerangi malam, teriakan memecah udara. Namun kali ini, rakyat tidak diam. Beberapa warga berani keluar membantu aparat, melempar batu dan kayu ke arah para penyerang. Dharma Cekot muncul di tengah kekacauan, memimpin langsung penyerangan. Ia seperti kesetanan, menghajar siapapun yang menghalangi jalannya. Tapi Dedi tidak membiarkannya lolos lagi. Ia menerobos garis depan, mendekati Dharma sambil membawa tongkat komando di tangan kirinya. Saat dua mata itu bertemu, waktu seakan berhenti. "Kau datang sendiri seperti yang kau janjikan," kata Dedi pelan, namun tajam. Dharma tersenyum bengis, "Dan aku akan pulang dengan kepalamu." Duel pun terjadi. Dua sosok yang mewakili dua kekuatan berlawanan bertarung tanpa ampun. Dharma menyerang dengan brutal, namun Dedi bertahan dengan teknik dan ketenangan luar biasa. Akhirnya, dengan satu hentakan keras tongkat komando ke dada Dharma, pria bengis itu roboh. Dharma tersungkur, nafasnya tersengal. "Kau, bukan pemimpin biasa," ucapnya sebelum pingsan. Saat ambulans membawanya pergi, rakyat bersorak di sepanjang jalan terminal. Malam itu, bukan hanya Bekasi yang diselamatkan, tapi semangat perlawanan rakyat terhadap tirani jalanan telah benar-benar menyala. Bekasi belum sepenuhnya tenang meski Dharma Cekot telah ditangkap. Malam kelam itu masih membekas dalam benak warga, suara tembakan, api yang membubung, dan jerit tangis anak-anak yang ketakutan. Namun kemenangan di terminal Bekasi menjadi titik balik. Dedi Mulyadi tahu bahwa ini adalah momentum. Ia tidak ingin peristiwa ini hanya jadi cerita heroik semalam. Ia ingin menjadikannya babak baru untuk membebaskan seluruh Jawa Barat dari cengkeraman premanisme yang selama ini mencengkram erat. Pagi itu, Dedi berdiri di depan ribuan aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP di lapangan Gasibu, Bandung. Suaranya lantang membelah pagi yang masih berkabut. "Mulai hari ini, kita sisir setiap sudut kota, setiap terminal, pasar, dan gang sempit. Tidak ada lagi tempat bagi preman di tanah ini." Sorak-sorai menggema, menandai dimulainya operasi bersih total. Media pun menjuluki gerakan ini sebagai Operasi Guntur Mardika, simbol dari petir yang menyambar dan membebaskan. Selama seminggu penuh, Jawa Barat bergemuruh oleh aksi pembersihan. Terminal Cicahem, Lewi Panjang, Pasar Baru, Stasiun Cirebon hingga Pelabuhan Cirebon tak luput dari penyisiran. Preman-preman kecil hingga penguasa wilayah yang selama ini bersembunyi di balik usaha formal satu persatu diseret keluar. Banyak yang mencoba melawan, tapi semangat rakyat yang kini berpihak pada aparat membuat mereka tak berkutik. Di mana dulu warga takut melapor, kini mereka justru memandu pasukan masuk ke sarang-sarang preman. Di Karawang, seorang preman bernama Japra Keling, yang selama ini menguasai pungli di kawasan industri, mencoba kabur keluar kota. Namun, Dedi yang telah bekerja sama dengan tim intelijen nasional, langsung mencegatnya di perbatasan Subang. Penangkapan itu disiarkan langsung oleh media nasional, memperlihatkan bagaimana seorang gubernur turun tangan langsung dalam operasi ini. Reaksi publik luar biasa, rakyat dari berbagai kota mengirim dukungan melalui media sosial, dan banyak yang mengibarkan bendera Jawa Barat sebagai simbol perlawanan terhadap para bandit jalanan. Namun tidak semua berjalan mulus. Di Sukabumi, pasukan sempat disergap oleh kelompok preman yang masih loyal pada Dharma Cekot. Dua anggota polisi terluka parah, dan seorang relawan nyaris kehilangan nyawanya. Kejadian ini membuat Dedi murka. Ia langsung terbang ke Sukabumi malam itu juga, dan berdiri di antara para korban dengan mata merah. "Kalau mereka ingin bertempur, maka kita bawa perang ini sampai ke lubang tikus terakhir," ucapnya dengan suara menggigil oleh amarah. Tak butuh waktu lama, markas besar kelompok tersebut ditemukan di tengah hutan dekat Gunung Gede. Dengan strategi pengepungan hening, pasukan elit berhasil mengamankan seluruh anggota tanpa korban jiwa tambahan. Para preman yang tertangkap hanya bisa tertunduk ketika digiring keluar, melihat wajah-wajah rakyat yang selama ini mereka takuti kini memandang mereka dengan jijik, bukan takut. Dalam pidato publik setelah operasi besar-besaran itu, Dedi berdiri di tengah ribuan rakyat yang berkumpul di alun-alun Bandung. "Kita bukan hanya menghapus premanisme," katanya, "tapi kita menegakkan harga diri rakyat Jawa Barat. Tidak boleh ada lagi ketakutan di tanah ini. Hukum dan keadilan adalah pelindung rakyat, bukan senjata geng-geng jalanan." Teriakan, "Hidup Dedi, hidup Jawa Barat," menggema, menandai bahwa perjuangan belum selesai, tapi kemenangan sudah mulai nyata. 1 bulan setelah operasi Guntur Mardika digelar,
langit Jawa Barat tampak lebih cerah. Terminal-terminal yang dulu dikuasai oleh wajah-wajah bengis kini penuh dengan senyum para sopir, pedagang kecil, dan anak-anak sekolah yang berani berjalan tanpa rasa takut. Pasar-pasar yang dulunya dipenuhi pungli kini berdenyut sehat dengan roda ekonomi rakyat. Namun Deddy Mulyadi belum tenang. Ia tahu, meski batang pohon premanisme telah ditebang, akarnya masih bisa tumbuh kembali jika rakyat tidak diajak menjaga hasil perjuangan ini. Di ruang kerjanya yang sederhana, Deddy duduk menghadap tumpukan laporan keberhasilan operasi. Tapi pandangannya kosong, hatinya masih menyimpan beban. Ia tahu, perubahan bukan hanya soal membasmi preman, tapi juga membuka lapangan kerja, memberikan pendidikan, dan merangkul generasi muda agar tidak tumbuh menjadi generasi kekerasan. Ia memanggil semua bupati dan wali kota se-Jawa Barat untuk rapat tertutup. Kita sudah menang dalam pertempuran, katanya, tapi perang sesungguhnya adalah bagaimana menjaga harapan rakyat tetap hidup. Dalam waktu singkat, program-program rehabilitasi dan pelatihan kerja untuk mantan preman digulirkan. Mereka yang mau berubah diberi kesempatan kedua, dilatih jadi satpam, pekerja kebersihan, bahkan diberikan modal usaha. Kita bukan hanya menghukum, ucap Deddy dalam salah satu wawancaranya, tapi juga membuka pintu taubat. Beberapa mantan preman bahkan ikut serta dalam program sosial membersihkan lingkungan, menjadi simbol perubahan yang menyentuh hati banyak orang. Namun tak semua bisa dimaafkan. Maman Gundul, dalang kerusuhan dan pemerasan puluhan tahun di Bekasi, masih menunggu vonis di pengadilan. Dalam sidang terakhir, ia tertunduk diam, tak lagi sombong seperti saat memimpin pasukannya di terminal. Deddy datang sebagai saksi, membawa puluhan video dan bukti. Dari masyarakat, ruang sidang hening ketika Deddy berkata, yang paling menyakitkan bukan karena dia memukul rakyat, tapi karena dia menghapus rasa aman mereka. Hakim pun menjatuhkan vonis maksimal, 25 tahun penjara tanpa remisi. Warga Bekasi menyambut putusan itu dengan tangis haru. Seorang ibu parubaya memeluk Deddy di luar pengadilan. "Terima kasih, Pak Gubernur. Saya sekarang berani buka warung lagi di terminal," katanya dengan mata berkaca. Momen itu menjadi viral, memperlihatkan betapa kuatnya dampak kehadiran seorang pemimpin yang tak hanya bicara, tapi bertindak. Di malam terakhir sebelum masa jabatannya usai, Deddy berdiri sendirian di puncak gedung sate. Ia memandang lautan lampu kota yang tenang. Tak ada suara klakson takut, tak ada berita perkelahian geng, tak ada air mata dari pasar-pasar kecil. Ia tersenyum pelan, lalu menatap langit. "Jawa Barat, kau bukan lagi tanah yang diinjak oleh preman. Kau sekarang berdiri di atas keadilan dan keberanian." Besoknya, Deddy menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada gubernur baru. Dalam pidato terakhirnya, ia berkata, "Saya tak meninggalkan warisan gedung mewah atau proyek raksasa. Tapi saya meninggalkan Jawa Barat yang berdiri tegak tanpa takut." Seluruh rakyat yang hadir berdiri dan bertepuk tangan lama sekali, mengiringi kepergian seorang pemimpin yang telah menorehkan sejarah. Dan di setiap terminal, pasar, dan jalan kecil Jawa Barat, nama Deddy Mulyadi terus disebut-sebut, bukan sebagai politikus, tapi sebagai pahlawan rakyat yang berani berkata cukup pada ketakutan. Beberapa bulan setelah Deddy Mulyadi meninggalkan kursi gubernur, suasana Jawa Barat masih terasa damai. Terminal Bekasi yang dulu menjadi neraka kini berubah menjadi pusat UMKM rakyat. Pedagang asongan, sopir angkot, dan warga sekitar hidup berdampingan tanpa ketakutan. Namun, di balik kedamaian itu, ada desas-desus yang beredar pelan seperti bisikan angin. Seseorang tengah bergerak dalam senyap, mencoba menghidupkan kembali bayang-bayang yang dulu telah dipatahkan. Namanya Rambo Hitam, mantan tangan kanan Maman Gundul yang berhasil melarikan diri saat operasi besar-besaran digelar. Selama berbulan-bulan ia bersembunyi di daerah perbatasan Banten Jawa Barat, menyusun kekuatan, merekrut anak-anak muda yang kehilangan arah, memanfaatkan kemiskinan dan kemarahan mereka terhadap sistem. Ia tahu, saat Deddy sudah tak lagi menjabat, tanah ini akan kehilangan gigi tajamnya. Sementara itu, Deddy Mulyadi hidup sederhana di Subang, kembali ke desa, menanam pohon, dan sesekali mengajar anak-anak ngaji. Namun mata dan telinganya tetap awas. Ia mendengar desas-desus tentang Rambo Hitam. Hatinya bergemuruh, bukan karena takut, tapi karena kecewa. Ia tahu, perjuangan belum benar-benar usai. Premanisme tidak bisa dibunuh hanya dengan pentungan dan pidato, ia akan terus hidup selama ada kemiskinan, ketimpangan, dan keputusasaan. Suatu malam,
seseorang datang ke rumah Dedi. Seorang pemuda, mantan preman binaan, dengan wajah cemas dan luka di pipi. "Pak, Rambo kembali, dan dia lebih kejam dari Maman. Dia mengincar orang-orang yang dulu ikut bersihkan terminal." Dedi termenung. Ia memandangi lampu minyak yang menyala redup, lalu berkata, "Kalau mereka menghidupkan kegelapan, maka aku akan menyalakan terang lebih besar." Keesokan harinya, tanpa jabatan, tanpa protokoler, Dedi mulai bergerak. Ia keliling dari kota ke kota, bertemu masyarakat, menghidupkan kembali semangat rakyat. Kali ini bukan sebagai gubernur, tapi sebagai rakyat biasa yang mencintai tanah kelahirannya. "Jangan tunggu pemerintah, kita sendiri yang jaga tanah ini," katanya dalam satu forum rakyat di Cianjur. Gerakan rakyat mulai muncul lagi. Pemuda-pemuda yang dulu dilatih Dedi kini membentuk barisan pertahanan sipil, membantu polisi, dan menjaga ketertiban. Rambo hitam yang mengira rakyat akan diam, terkejut dengan gelombang perlawanan. Ia mulai kehilangan simpatisan, karena rakyat tidak mau kembali hidup dalam ketakutan. Jawa Barat telah berubah. Dedi tahu, selama nafas masih ada, perjuangan melawan ketidakadilan tak boleh berhenti. Ia menulis di buku hariannya, "Bukan aku yang kuat, tapi rakyat yang percaya." Dan selama kepercayaan itu ada, maka premanisme hanya akan jadi cerita kelam yang tak bisa bangkit kembali. Malam kembali turun di atas langit Jawa Barat. Tapi kali ini, tidak gelap. Ada cahaya kecil di tiap kampung, tiap terminal, tiap hati rakyat, cahaya keberanian yang ditinggalkan oleh seorang pria yang memilih berdiri ketika semua orang memilih diam. Angin malam di perbatasan Bekasi, Banten bertiup kencang. Di sebuah gudang tua yang tampak terbengkalai, sekelompok pria bersenjata tajam dan bertato sedang mendengarkan orasi dari seorang pria kekar bermata tajam, dialah Rambo hitam. Bekas tangan kanan Maman gundul itu kini tampil lebih bengis, dengan kepala pelontos dan bekas luka bakar di leher yang membuat wajahnya semakin menyeramkan. "Waktu kita telah tiba," ucapnya dingin. "Kita rebut kembali Jawa Barat. Gubernurnya sudah tak berkuasa, dan rakyatnya mulai lupa siapa kita." Satu persatu terminal di wilayah pinggiran mulai diusik kembali. Preman-preman muda yang haus uang mulai memalak pedagang. Sopir-sopir truk yang melintas dicegat, diminta jatah keamanan. Polisi kewalahan, sebab aksi Rambo dilakukan sangat rapi, tanpa jejak, tanpa saksi. Bekasi kembali gelisah. Nama Rambo hitam mulai disebut-sebut dengan rasa takut yang mengingatkan masa kelam Maman gundul. Di desa kecil tempat Dedi Mulyadi tinggal, berita tentang kerusuhan itu sampai melalui seorang tokoh pemuda yang datang malam-malam ke rumahnya. Dengan nafas tersengal ia berkata, "Pak, mereka balik lagi. Kami sudah coba bertahan, tapi Rambo terlalu kejam." Dedi terdiam, tangannya menggenggam erat tongkat kayu yang biasa ia pakai berjalan. Matanya menatap kosong keluar jendela, tapi batinnya bergolak. Ia tahu ini bukan hanya ujian bagi rakyat, tapi panggilan bagi dirinya. Keesokan harinya, Dedi pergi ke terminal Bekasi, tanpa pengawalan, hanya ditemani beberapa mantan preman binaannya. Warga yang melihatnya sontak terharu. "Pak Dedi datang lagi," bisik seorang ibu sambil menangis. Anak-anak muda pun segera berkumpul. Dedi berdiri di tengah kerumunan, lalu berseru, "Kalau kita biarkan ketakutan menguasai, maka tak lama lagi anak-anak kita hidup di bawah teror. Ini tanah kita yang harus jaga." Pidatonya menyulut semangat yang hampir padam. Gerakan rakyat jaga terminal pun digalakkan. Mereka membentuk barisan, mengawal pasar, terminal, hingga jalur angkutan umum. Kali ini, gerakan bukan sekadar instruksi pemerintah, tapi murni kehendak rakyat. Mereka memasang baliho besar bertuliskan, "Jawa Barat bukan sarang preman." Rambo hitam murka. Ia tak menyangka rakyat bisa bangkit begitu cepat. Maka ia mengirim ultimatum ke Dedi. Sebuah potongan surat dilemparkan ke depan rumah Dedi Mulyadi. Isinya hanya 2 kalimat, "Kau belum mati, tapi waktumu akan tiba. Aku akan datang mencarimu." Dedi membaca surat itu tanpa gentar. Ia tahu, ini bukan sekadar soal dirinya, ini perang antara ketakutan dan keberanian. Malam harinya, Dedi duduk di serambi rumahnya, dikelilingi para tokoh pemuda. Ia menatap langit yang mulai mendung. Mereka akan datang. Dan ketika itu terjadi, kita tidak boleh mundur. Suaranya tenang, tapi penuh api. "Kalau aku mati, jangan biarkan semangat ini mati. Kalian yang lanjutkan." Sunyi menyelimuti malam itu. Tapi di dada mereka, semangat membara.
Perang baru telah dimulai, bukan lagi antara pemerintah dan preman, tapi antara rakyat yang ingin hidup damai melawan bayangan masa lalu yang mencoba kembali. Dan kali ini, Deddy Mulyadi berdiri bukan sebagai gubernur, tapi sebagai perlawanan itu sendiri. Hujan mengguyur lebat malam itu ketika Terminal Timur Bekasi kembali memanas. Seorang pedagang nasi goreng tua ditemukan babak belur di dekat pos ojek online, tubuhnya penuh luka sabetan. Di saku bajunya, terselip kertas bertuliskan, "Ini baru pembuka. Tunggu pembantaian berikutnya." Warga gemetar, banyak yang memilih menutup kios lebih awal. Aroma ketakutan kembali menyelimuti udara Bekasi. Semua tahu, Rambo Hitam sedang mengirim pesan, perang sudah dimulai. Deddy Mulyadi tidak tinggal diam. Ia segera mengumpulkan para pemuda dan mantan preman binaannya di sebuah masjid tua tak jauh dari lokasi kejadian. Suasana tegang, wajah-wajah penuh amarah, tapi juga kebingungan. "Kita tidak bisa terus menunggu korban jatuh," ucap Deddy lantang. "Jika mereka pakai kekerasan, kita lawan dengan keberanian dan persatuan. Jangan biarkan satu terminal pun jatuh ke tangan mereka." Malam itu juga, patroli warga kembali diaktifkan. Tapi kali ini mereka tidak hanya berjaga-jaga, mereka melakukan penyerbuan balik ke markas-markas kecil yang dicurigai sebagai sarang preman. Beberapa berhasil digerebek, senjata tajam disita, dan preman-preman muda ditangkap lalu diserahkan ke polisi. Deddy berdiri di barisan depan, tubuhnya basah kuyup oleh hujan, tapi sorot matanya menyala penuh semangat. Rambo Hitam murka mendengar kabar itu. Ia segera menyusun strategi pembalasan brutal. Di bawah langit Bekasi yang masih mendung, ia memerintahkan anak buahnya menyerang Terminal Timur secara terbuka. Puluhan orang bertopeng menyerbu kios, membakar lapak-lapak, dan memukuli warga yang tak sempat kabur. Jeritan dan tangis anak-anak terdengar di antara kobaran api. Terminal Timur berubah jadi medan teror. Namun sebelum Rambo dan gerombolannya sempat mundur, pasukan rakyat yang dipimpin langsung oleh Deddy Mulyadi muncul dari arah timur. Mereka bukan pasukan bersenjata, tapi orang-orang biasa, tukang parkir, sopir angkot, pedagang sayur, dan pemuda kampung. Dengan tongkat, batu, dan semangat menyala, mereka menyerbu balik para preman. "Jawa Barat bukan untuk pengecut seperti kalian," teriak Deddy sambil melemparkan batu ke arah salah satu pelaku pembakaran. Pertempuran sengit pun pecah. Meski tak memiliki senjata tajam, semangat warga membuat para preman kocar-kacir. Beberapa tertangkap, dan sisanya kabur ke dalam gelap malam. Terminal Timur penuh luka dan api, tapi rakyat berdiri tegak. Deddy Mulyadi berdiri di tengah-tengah kerumunan, tubuhnya dipenuhi lumpur dan darah dari luka ringan, tapi ia tidak peduli. "Hari ini kita menolak tunduk," serunya, membuat semua bersorak. Berita tentang perlawanan rakyat Bekasi menyebar ke seluruh Jawa Barat. Dari Cianjur hingga Cirebon, rakyat mulai bangkit. Terminal-terminal lain mulai dijaga oleh komunitas sipil, dan spanduk bertuliskan, "Preman dilarang masuk." Terpampang di mana-mana, Deddy Mulyadi kembali menjadi simbol perlawanan. Tapi ia tahu, Rambo Hitam belum kalah. Malam itu, di sebuah tempat tersembunyi, Rambo duduk di depan peta Jawa Barat. Di tangannya, ia menggenggam pisau kecil. "Deddy Mulyadi, kau pikir ini akhir? Kau belum lihat neraka yang sesungguhnya," bisiknya lirih. Ia menatap peta, lalu mencoret titik besar bertuliskan Garut. "Disinilah semuanya akan kau mulai kehilangan." Rencana gelombang kedua sedang disusun. Dan kali ini, jauh lebih mematikan. Fajar belum benar-benar menyingsing saat kabar mengejutkan datang dari Garut. Sebuah pesan suara berantai tersebar di grup-grup warga. Pasar tradisional Cibatu dibakar sekelompok orang tak dikenal. Belasan kios ludes, dan seorang wanita parubaya penjaga warung nasi ditemukan tewas tergantung dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Di dinding kios, tertulis, besar dengan cat merah menyala, "Hancur karena Deddy Mulyadi." Warga menangis, marah, tapi juga ketakutan. Rakyat Garut tahu, ini bukan aksi kriminal biasa, ini teror dari Rambo Hitam. Deddy Mulyadi segera terbang ke Garut. Begitu tiba, ia disambut dengan tatapan penuh harap dan keluh kesah dari para korban. Tangis seorang anak kecil pecah saat melihat ayahnya tergeletak di atas kasur darurat, tubuh penuh luka bakar ringan. "Pak Gubernur, kami cuma ingin hidup tenang," ucap seorang pedagang sembako dengan suara gemetar. Deddy menggenggam tangan warga itu erat, lalu berjanji, "Mereka boleh bakar lapak kalian, tapi mereka tidak akan pernah membakar keberanian kita." Malamnya,
Dedi menggelar rapat tertutup dengan jajaran aparat, tokoh masyarakat, dan para pemuda. Ini bukan sekadar bentrokan, ini perang moral. Jika kita kalah di sini, maka seluruh Jawa Barat akan jatuh ke tangan premanisme. Ucapnya tegas. Ia menetapkan status siaga 1 di Garut dan meminta bantuan langsung dari kepolisian pusat. Kali ini, ia tidak akan menunggu hingga korban berikutnya jatuh. Namun Rambo Hitam sudah memperhitungkan itu. Malam berikutnya, ia kirimkan 30 orang bersenjata tajam menyusup ke pemukiman padat. Mereka tak menyerang secara langsung, tapi menyebar teror psikologis, mengetuk pintu tengah malam, merusak kendaraan warga diam-diam, dan menyebarkan ancaman tertulis. Suasana Garut berubah mencekam. Banyak warga memilih meninggalkan rumah dan mengungsi ke balai desa. Di tengah malam yang dingin itu, Dedi Mulyadi berjalan sendiri di gang-gang kecil Cibatu, ditemani 2 ajudan dan beberapa pemuda lokal. Ia menyapa satu persatu rumah yang masih dihuni, membagikan makanan dan menyemangati warga agar tidak takut. "Selama saya masih berdiri, Garut tidak akan jatuh," ucapnya. Tangannya gemetar menahan marah, karena teror ini bukan hanya ancaman fisik, ini penghinaan terhadap martabat rakyat. Tak disangka, saat hendak kembali ke posko, sebuah ledakan kecil mengguncang salah satu pos ronda. Api membumbung tinggi, dan seorang pemuda penjaga malam terlempar ke jalan. Jerit panik warga kembali pecah. Tapi malam itu, alih-alih lari, warga justru berdatangan ke sumber ledakan, membawa ember, karung pasir, dan bahkan air dari ember dapur. Mereka padamkan api bersama-sama. Itu adalah simbol, Garut tidak akan tunduk. Dedi berdiri di samping reruntuhan pos ronda yang terbakar, menatap bara api yang perlahan padam. Ia menghela napas dalam, lalu berkata lantang, "Rambo kira kita akan lari. Tidak, justru di Garut inilah semangat rakyat Jawa Barat akan membakar balik ketakutan yang ia sebarkan." Sorak-sorai warga menggema di malam buta. Suara semangat menggantikan suara tangis. Di tanah yang terbakar, tekad rakyat justru menyala. Tapi di kejauhan, dari sebuah bukit gelap yang menghadap kota, Rambo Hitam memperhatikan semua itu lewat teropong malam. Ia menggeram. Dedi Mulyadi tidak seperti gubernur lain, dia terlalu keras kepala, gumamnya. Lalu ia tersenyum sinis, tapi semua batu pun bisa pecah kalau dipukul cukup keras. Di balik senyumnya, rencana paling kejam yang belum pernah dilancarkannya pun mulai disusun. Dan sasarannya, bukan lagi terminal atau pasar, tapi jiwa-jiwa yang paling dekat dengan sang gubernur. Dedi Mulyadi belum sempat bernapas lega setelah peristiwa mengerikan di Garut. Kabar dari beberapa daerah lain di Jawa Barat mulai mengalir, serangan-serangan misterius, penganiayaan tanpa saksi, dan pembakaran kecil di sejumlah pasar tradisional. Yang membuat hati Dedi semakin pedih adalah laporan tentang pengkhianatan dari orang-orang yang dianggapnya sebagai sekutu. Sejumlah tokoh lokal yang selama ini mendukung gerakan anti preman tiba-tiba berubah sikap, bahkan diam-diam memberi informasi ke pihak musuh. Suasana di ruang rapat utama kantor. Gubernur berubah tegang. Para kepala desa, aparat keamanan, dan staf khusus duduk menatap Dedi dengan wajah cemas. "Siapa yang mengkhianati kita?" tanya Dedi dengan suara bergetar, menahan amarah dan kecewa. Seorang ajudan senior menyerahkan sebuah map berisi data hasil penyelidikan. "Ini dia, Pak, ada beberapa nama yang diduga kuat bermain dua kaki. Mereka berkomunikasi dengan Rambo Hitam dan anak buahnya." Dedi menunduk lama. Ia tahu bahwa mengusir preman bukan hanya soal perlawanan fisik, tapi juga soal kepercayaan. Ia harus membersihkan lingkaran terdekatnya dari parasit pengkhianat yang merusak perjuangan dari dalam. "Kita harus bertindak hati-hati, tapi pasti," ucap Dedi. "Pengkhianatan bisa membunuh lebih cepat daripada peluru. Kita akan buktikan bahwa kita tidak hanya berani melawan preman, tapi juga berani membersihkan diri." Malam itu, Dedi memerintahkan operasi intelijen dan penyamaran. Beberapa pasukan yang terdiri dari polisi dan relawan terbaik disebar ke berbagai daerah. Mereka menyamar sebagai pengusaha kecil, tukang parkir, bahkan preman bayangan untuk mengorek informasi dan memutus rantai pengkhianatan. Sementara itu, Dedi tetap turun ke lapangan, menemui warga dan tokoh-tokoh masyarakat, memastikan dukungan tetap utuh. Namun Rambo Hitam merasakan tekanan itu. Ia mengirim pesan kepada anak buahnya yang berada di lingkungan gubernur, agar mempercepat langkah pengkhianatan. Satu malam,
Seorang staf khusus Dedi yang selama ini dipercaya ditemukan dalam kondisi pingsan di tepi jalan dengan surat ancaman tertulis, "Berhenti atau kau mati." Rambo tahu, ketakutan akan memecah belah barisan musuhnya dari dalam. Di tengah hiruk-pikuk itu, Dedi juga harus menghadapi tekanan politik dari sejumlah penguasa lokal yang mulai ragu akan kemampuannya. Mereka mendesak Dedi agar kompromi dengan preman demi kestabilan sesaat. Tapi Dedi tak tergoyahkan. Stabilitas yang dibangun di atas ketakutan bukanlah kestabilan, tegasnya dalam sebuah pertemuan tertutup. Kita akan bangun Jawa Barat bebas preman, satu persatu, tanpa kompromi. Sementara itu, di balik layar, seorang pengkhianat mulai merasa gelisah. Hatinya mulai berat, tapi ketakutan lebih besar menguasai. Ia tahu, jika Dedi menemukan kebenaran, bukan hanya nyawanya yang terancam, tapi juga masa depan keluarganya. Konflik batin menghantui, membuatnya semakin rentan melakukan kesalahan. Dedi dan timnya siap menunggu saat yang tepat untuk mengungkap semua dalam pengkhianatan itu. Dan di malam sunyi yang pekat, Dedi merenung di ruang kerjanya, memandang peta Jawa Barat dengan penuh tekad. Ini bukan hanya perang melawan preman, gumamnya pelan, ini adalah perang melawan ketakutan, pengkhianatan, dan kebusukan yang menggerogoti negeri ini dari dalam. Langkahnya semakin mantap. Pertempuran terbesar belum usai, malah baru saja dimulai. Kabar tentang pengkhianatan yang berhasil diendus membuat suasana semakin panas di dalam lingkaran Dedi Mulyadi. Seorang staf yang dicurigai, bernama Hendra, diam-diam dikawal ketat. Namun, Hendra belum sadar bahwa segala gerak-geriknya diperhatikan dengan mata elang. Di balik senyum dan tutur katanya yang ramah, Hendra menyimpan rasa takut dan penyesalan yang dalam, tapi rasa itu kalah dengan rasa terpaksa. Rambo hitam telah mengancam nyawa keluarganya, dan itulah alasan di balik pengkhianatannya. Sementara itu, di tengah ketegangan itu, sebuah insiden besar terjadi di Terminal Bekasi. Maman Gundul dan gerombolannya yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat berani melakukan aksi brutal dengan merusak fasilitas umum dan mengintimidasi para pedagang kecil. Video aksi mereka viral, menyulut kemarahan rakyat Jawa Barat. Dedi memutuskan ini sebagai titik balik, ia tak akan memberi ruang sedikit pun bagi preman untuk berkuasa. Dalam rapat darurat, Dedi mengumumkan operasi besar-besaran untuk membersihkan semua titik rawan premanisme, dimulai dari Bekasi. Ini bukan hanya soal hukum, ini soal harga diri masyarakat Jawa Barat, tegasnya di hadapan jajaran keamanan dan tokoh masyarakat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat agar operasi bisa berjalan tanpa hambatan. Namun, operasi ini bukan tanpa risiko. Maman Gundul punya jaringan luas dan loyalitas yang kuat di kalangan preman dan aparat yang korup. Beberapa anggota polisi yang seharusnya mendukung Dedi justru melakukan pengkhianatan halus, mengulur waktu atau memberi informasi kepada gerombolan. Dedi makin sadar bahwa lawan terbesar bukan hanya preman, tapi sistem yang telah lama terkontaminasi. Di tengah suasana penuh tekanan itu, Dedi mendapat dukungan tak terduga dari seorang mantan preman yang kini menjadi aktivis anti-preman. Pria itu bernama Arman, yang pernah mengabdi di bawah Maman Gundul tapi keluar setelah menyadari kehancuran yang ditimbulkan. Arman menawarkan diri untuk membantu Dedi dengan jaringan bawah tanahnya, sekaligus memberikan intelijen dari dalam gerombolan preman. Pertemuan rahasia antara Dedi dan Arman di sebuah rumah kosong malam itu menjadi titik terang. Arman menjelaskan kelemahan gerombolan dan rencana jitu untuk memutus aliran dana serta senjata mereka. Dedi merasa mendapat angin segar, tapi ia juga tahu, jalan ke depan penuh bahaya dan pengkhianatan masih mengintai di setiap sudut. Malamnya, Dedi menyusuri jalan Bekasi yang sunyi, melihat wajah-wajah warga yang penuh harap dan ketakutan. Ia berjanji dalam hati, "Aku tidak akan biarkan kalian terus menderita. Ini adalah pertempuran terakhir, dan aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan." Sementara itu, bayangan Rambo Hitam dan Maman Gundul mengintai, siap mengobarkan peperangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah gelap malam itu, tekad Dedi menyala lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu, kemenangan bukan hanya soal kekuatan, tapi keberanian untuk melawan kegelapan dari dalam dan luar. Jawa Barat harus bebas preman, apapun risikonya. Operasi besar-besaran yang dipimpin Dedi Mulyadi resmi dimulai pagi itu di Terminal Bekasi. Pasukan gabungan polisi, tentara, dan relawan berseragam lengkap mengepung area yang selama ini dikuasai Maman Gundul. Warga sekitar berdesak-desakan di pinggir jalan,
menyaksikan dengan harap dan ketakutan sekaligus. Suara deru mesin dan langkah berat pasukan memenuhi udara, membawa aura perubahan yang sangat ditunggu. Namun, perlawanan datang jauh lebih keras dari yang diperkirakan. Maman Gundul, dengan para anak buahnya yang siap mati-matian, tidak akan melepas kekuasaan mereka begitu saja. Serangan dadakan terjadi, dengan tembakan tajam dan lemparan batu membalas langkah pasukan. Kerusuhan pun meletus, membuat suasana menjadi kacau dan berbahaya. Warga sipil berlarian menghindar, sementara Dedi memimpin langsung di garis depan, tak gentar walau bahaya mengintai. Di tengah pertempuran itu, Arman yang menjadi mata dan telinga pasukan Dedi bergerak cepat. Ia mengarahkan pasukan kecil menyusup ke titik-titik strategis untuk memutus jalur komunikasi dan pasokan musuh. Dengan keberanian luar biasa, Arman menghadapi para preman yang dulu menjadi teman sekelompoknya, menyadarkan beberapa yang mulai goyah untuk meninggalkan Maman Gundul. Namun, perasaan campur aduk menghantui Arman, antara dendam dan harapan. Konflik ini tak hanya pertarungan fisik. Di ruang komando, Dedi terus berkoordinasi dengan aparat, merencanakan serangan lanjutan yang lebih terukur agar korban warga minimal. Ia tahu, kemenangan harus diraih dengan strategi dan bukan hanya kekuatan brutal. Tapi setiap detik berlalu, tekanan dari para preman kian menjadi-jadi, termasuk ancaman terhadap keluarga pasukan yang berani melawan. Sementara itu, di balik layar, Rambo Hitam menggerakkan antek-anteknya yang selama ini bersembunyi, memanfaatkan chaos di Bekasi untuk menyebar pengaruh di daerah lain. Dedi mendapat laporan dari intelijen bahwa rencana pengalihan ini sengaja dilakukan untuk melemahkan fokus operasi di Bekasi. Hal itu memaksa Dedi membagi perhatian dan pasukannya, menambah berat beban perjuangan. Di puncak bentrokan, suara tembakan yang menggema membawa tragedi saat seorang relawan muda gugur melindungi seorang ibu dan anak kecil. Dedi yang menyaksikan kejadian itu merasakan sakit yang menusuk hati. Ini bukan hanya perang melawan preman, tapi perang untuk melindungi masa depan mereka, katanya tegas, memompa semangat pasukannya. Di akhir hari, meski operasi masih berlangsung, garis kekuasaan Maman Gundul mulai tergerus. Banyak anak buahnya yang menyerah atau melarikan diri. Tapi Maman sendiri tak terlihat, seolah menjadi bayangan yang sulit ditangkap. Dedi tahu, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Ia bertekad memburu Maman hingga ke pelosok terakhir Jawa Barat. Malam itu, dengan luka dan kelelahan, Dedi menatap bintang di langit Bekasi. Ia berbisik, kami akan bersihkan Jawa Barat sampai bersih. Tidak ada tempat bagi para preman yang merusak negeri ini. Dan janji itu mengalir dalam darahnya, memberi kekuatan untuk hari-hari berat yang masih menanti.